Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. Sebelum nonton, tekan subscribe dan like-nya supaya kalian tahu setiap aku upload video baru. Supaya tahu ceritanya, mari kita bahas. Kali ini saya akan bahas kasus dingin selama 40 tahun, berlokasi di Arapahoe County di Colorado, Amerika Serikat. Cherry Hills Village adalah tempat yang indah dan pinggiran kota yang makmur dan terkenal dengan pemandangan alamnya yang cantik. Rumah-rumah mewah, tempat perbelanjaan, dan tempat makan kelas atas. Cherry Hills Village dinamai karena hutan pohon sakura di dekat kota. Komunitas yang erat ini memiliki penduduk yang lebih dari 6.000 jiwa. Sylvia Quayle lahir tanggal 23 November tahun 1946. Pada saat kejadian, yaitu tahun 1981, dia masih berusia 34 tahun. Sylvia adalah putri pertama dari pasangan menikah, yaitu William dan Mary Quayle. Sylvia juga memiliki adik perempuan yang bernama Joe, yang dia sangat menyayanginya. Sylvia punya sifat yang lincah dan ramah di lingkungannya, dan dia suka membuat teman-temannya tertawa. Dia siap menolong siapapun tanpa berpikir. Dia adalah orang yang cukup ambisius dan bekerja keras meraih keinginannya. Karena minatnya kepada sejarah dan arsitektur, Sylvia mulai bekerja sebagai asisten di firma arsitektur setelah lulus SMA di Englewood High School. Sylvia mempunyai kesempatan emas mempelajari rumahnya yang indah. Pamannya, Wesley Quayle, adalah salah satu arsitek terbaik di daerah tersebut. Yang disukai Sylvia adalah proyek-proyek pamannya. Dia kadang mengamati selama berjam-jam blueprint milik pamannya yang tidak biasa dilakukan wanita pada saat itu. Keluarga dan teman-temannya mengagumi wanita berbakat ini dengan banyak hobi. Salah satunya adalah membuat tembikar. Tembikar adalah sering menjadi souvenir di antara teman-temannya. Hobi yang paling diseriusinya adalah memasak. Bahkan Sylvia ingin menjadikannya sebagai karir part-time. Dia bahkan memulai kue pernikahannya sendiri yang bernama The Battery. Di samping Sylvia begitu baik dan mandiri, dia menjaga hubungan yang erat dengan orang tua dan saudara perempuannya. Rumah Sylvia hanya berjarak beberapa blok dari rumah orang tuanya. Orang tua Sylvia tidak mencampuri kehidupannya, tapi mereka sangat dekat dengan Sylvia. Walaupun Sylvia sibuk bekerja, minum kopi di rumah orang tuanya adalah rutinitas Sylvia setiap hari. Pada tanggal 8 Agustus 1981, seperti hari lainnya dalam keluarga Quayle, setelah minum kopi pagi hari bersama, Sylvia akan pergi bekerja seperti biasanya. Dia berjanji akan berkunjung pagi besok untuk minum kopi. Jam 11 malam, Sylvia mengobrol dengan adiknya di telepon. Besok paginya, tanggal 9 Agustus tahun 1981, Sylvia tidak muncul di rumah orang tuanya untuk minum kopi. Ini tidak biasa buat Sylvia yang tidak pernah meninggalkan acara minum kopi pagi di rumah orang tuanya. Orang tuanya tahu ini tidak biasa. Sylvia tidak datang minum kopi pagi tanpa menginformasikan kepada orang tuanya. Mereka menelpon rumah Sylvia tapi tidak ada yang mengangkat. William Quayle, ayah Sylvia, segera pergi ke rumah Sylvia. Rumah Sylvia hanya berjarak 45 meter dari rumah orang tuanya. Begitu tiba, dia melihat pintu depan rumah Sylvia terbuka lebar. Rumahnya sepi, dan ketika William masuk ke dalam rumah, William melihat tubuh Sylvia tanpa pakaian terlentang di atas cairan merah miliknya di lantai ruang tamu.
tangannya di atas kepalanya, dan kemeja merah lengan panjang dan kakinya terbuka lebar. Wajahnya ditutup dengan handuk putih. William dengan ketakutan menelpon 911. Ketika petugas polisi dari Departemen Cherry Hill sampai di tempat kejadian, ayahnya yang putus asa itu memindahkan handuk putih yang menutupi wajahnya dan menutupi tubuh Sylvia bagian bawah yang terbuka untuk menghormati anaknya yang sudah meninggal. Petugas meletakkan kembali ke posisi semula sebelum memulai penyidikan. Mereka melihat darah di mana-mana yang terlihat juga di bantal dan tempat tidur di kamar tidurnya. Ini menunjukkan bahwa serangan dimulai dari kamar tidur dan berakhir di ruang tamu. Tubuh Sylvia luka memar dan luka karena sajam. Terlihat bekas merah di lehernya, siku, dan kedua lututnya. Bekas merah di leher konsisten dengan bentuk jari-jari. Kuku jarinya rusak dan patah, menunjukkan perlawanan terakhir Sylvia untuk bertahan hidup. Detektif menemukan pisau dapur di dekat jasad. Pisau dengan bekas cairan merah milik Sylvia. Gagang pisau ditutupi kemeja putih. Kabel telepon ruang tamu terhubung dengan telepon di dinding sengaja dipotong, menunjukkan serangan itu direncanakan oleh pembunuhnya, menghilangkan semua kemungkinan untuk mencari bantuan sebelum Sylvia terbunuh. Mobil Sylvia yaitu Chevrolet Corvette tahun 1974 diparkir di depan garasi. Saluran telepon yang terhubung diputus untuk menghubungkan ke rumahnya, terletak di kap mobil. Detektif menemukan penutup jendela kamar mandi luar di sisi timur rumah telah dilepas. Meskipun jendelanya tertutup, tapi tidak terkunci. Juga ada bekas jejak di bawah jendela kayu. Ini dipercaya sebagai tempat masuknya pembunuh ke dalam rumah. Polisi mengumpulkan 145 bukti-bukti dari TKP termasuk cairan pria yang ditemukan di karpet oranye di lantai ruang tamu. Jenazahnya dikirim ke Arapahoe County Coroner untuk diautopsi. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa Sylvia sudah dilukai dengan senpi di atas kepala dan dilukai dengan sajam di punggung 3 kali, baik di sisi kiri dan kanan. Dia juga telah ditekan bagian lehernya dan dilecehkan sebelum meninggal. Penyebab dia meninggal karena kehilangan banyak darah karena luka sajam yang menembus jantung dan kedua paru-parunya. Peluru adalah penyebab kedua kematiannya. Pembunuh biadab ini telah mengguncang kedamaian masyarakat dan dalam ketakutan. Ketika polisi bekerja mencari pelakunya, pada awalnya polisi optimis bisa menyelesaikan kasus ini. Tetapi semakin lama kasus ini semakin sulit. Meskipun punya banyak bukti forensik, karena kurangnya penyelidikan teknologi pada masa itu, polisi tidak dapat mengidentifikasikan tersangka. Bahkan cairan tubuh pria yang ditemukan tidak diketahui milik siapa dan tidak ada gunanya. Karena masa itu awal tahun 80-an dan DNA masih dalam perkembangan. Tidak ada daftar profil pelanggar seks yang terdaftar masa itu, jadi tidak mungkin menemukan kecocokan. Pada tahun 1983, 2 tahun setelah pembunuhan Sylvia, penyidik menguji permadani oranye yang ditemukan di TKP dengan sumber cahaya alternatif. Tes menemukan potensi benda asing di permadani. Meskipun kasusnya menjadi kasus dingin selama bertahun-tahun, banyak perkembangan yang dibuat. Salah satunya membawa harapan kepada polisi dan keluarga Sylvia dalam bentuk pengakuan yang mengerikan dari pembunuh berantai terkenal dan juga merupakan gelandangan, Otis L. Bootle, yang mengaku membunuh Sylvia Quayle.
Tul menggambarkan pohon dan pagar di sekitar rumah wanita itu kepada detektif. Ada sesuatu yang tak terduga dari cerita itu. Tul dikenal dengan pengakuan palsunya bersama dengan temannya sudah membunuh ratusan korban. Banyak dari pengakuan mereka dipertanyakan karena tidak konsisten. Polisi hanya dapat mengkonfirmasi sedikit dan sisanya dianggap pengakuan palsu. Pada tahun 1983, berdasarkan pengakuan Tulls ini, polisi tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut dan kasus ini ditutup. Pada 1995, bagian karpet yang ditemukan dicari untuk diuji, diserahkan kepada Biro Investigasi Colorado untuk pengujian. Biro itu berhasil mengembangkan profil DNA laki-laki yang tidak diketahui dari bukti yang ditemukan di Permadani pada tahun 2000. Profil itu dimasukkan ke dalam sistem indeks DNA gabungan FBI yang umum diketahui sebagai CODIS untuk dicocokkan. Tapi ini tidak berhasil. Selama beberapa tahun, Departemen Penegakan Hukum mengikuti setiap petunjuk yang mungkin dengan menerapkan teknologi. Tapi setiap kali mereka kembali dengan tangan kosong. Selama beberapa dekade akhirnya banyak ditemukan terobosan dan datang pada tahun 2020. Pada masa itu Departemen Polisi Cherry Hills bekerja sama dengan perusahaan manajemen basis data genetik swasta yang berbasis di Colorado, United Data Connect atau UDC. UDC adalah sistem manajemen basis data genetik swasta. Perusahaan ini melakukan teknik silsilah genetik untuk menemukan penjahat. Tidak seperti metode pengembangan sampel DNA secara tradisional, UDC bekerja pada dua basis data, yaitu data pencocokan gen dan DNA silsilah keluarga, di mana mereka mencoba menemukan kecocokan yang dekat atau bahkan yang jauh dengan DNA tersangka dengan kerabat potensialnya. Setelah analisis dan penyelidikan yang intens, UDC akhirnya bisa memberikan polisi kemungkinan tersangka, yaitu David Dwayne Anderson, pada tanggal 20 Mei 2020. Sekarang David sudah berusia 61 tahun, menjalani kehidupan yang tenang dan lancar di Cozad, Nebraska, sebuah kota kecil di Amerika Serikat dengan populasi yang jarang. Pada saat Sylvia terbunuh, dia baru berusia 22 tahun dan David tinggal di Englewood, hanya beberapa mil dari Cherry Hill Village, baik sebelum maupun setelah kejahatan. David Anderson juga memiliki sejarah kriminal. Antara tahun 1981 dan tahun 1986, dia sudah ditangkap pada 8 kesempatan terpisah karena melakukan perampokan toko dan perumahan. Dokumen menunjukkan selama perampokan perumahan itu, Anderson memasuki rumah dengan memindahkan dan membuang penutup jendela kamar mandi. Situasi yang sama seperti kasus Sylvia Quayle. Fakta yang sama, dia menggunakan sarung tangan saat melakukan kejahatan untuk menghindari tertinggalnya sidik jari. Pada tanggal 17 Januari tahun 2021, penyidik melakukan perjalanan ke Cozad dalam upaya mengumpulkan DNA David. Besoknya polisi mengawasi rumah David. Mereka bisa mengumpulkan 2 kantong sampah yang dibuang di tempat sampah kompleks apartemen di mana Anderson tinggal. Di dalamnya penyidik menemukan tagihan yang menunjukkan mereka milik David Dwayne Anderson. Banyak barang yang dikumpulkan dari kantong sampah dan dikirim ke laboratorium pengujian DNA, termasuk
kaleng minuman Coca-Cola Vanilla. Tepat 1 minggu tanggal 29 Januari tahun 2021, polisi menerima kabar yang mereka tunggu-tunggu selama 40 tahun. DNA yang tertinggal dari kaleng minuman kosong Coca-Cola Vanilla itu persis sama dengan DNA yang ditemukan di TKP pembunuhan Sylvia Quayle. David Anderson ditangkap polisi pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Berdasarkan bukti-bukti, dia didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dan penyerangan. Walaupun dia tidak banyak memberi pengakuan pada polisi, polisi percaya David Anderson melakukan kejahatan dengan perencanaan. Polisi yakin David sudah mengintai daerah itu untuk beberapa waktu. Dia juga sudah memutuskan saluran telepon untuk mencegahnya mencari bantuan. Mengenai pembunuhan Sylvia, David masih tidak mau bekerja sama dengan polisi. Oleh karena itu, kapan waktu terjadinya kejahatan masih menjadi misteri, begitu juga motifnya. Dia meninggal beberapa saat setelah dia menelpon saudara perempuannya dan sebelum ayahnya menemukannya, antara pukul 11 malam dan 8 pagi. Setelah 40 tahun, polisi tidak bisa menemukan senpi yang dia pakai malam itu. Aksi tutup mulut David tidak membuatnya lolos dari hukuman. David Anderson juga menjadi tersangka utama dari kejahatan serupa lainnya. Motif kejahatannya adalah melakukan kejahatan kekerasan terhadap perempuan. David diadili pada bulan Maret tahun 2022. Tapi juri tidak dapat mengambil keputusan setelah 5 hari, dan hakim membatalkan persidangan. Dan kantor kejaksaan mengajukan dakwaan pembunuhan tingkat pertama lagi setelah beberapa bulan. Kali ini juri menyatakan David Anderson bersalah atas pembunuhan Sylvia Quayle. Pada bulan Juni tahun 2022, David Anderson dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Dia dihukum sesuai hukuman yang berlaku pada saat pembunuhan terjadi. Hukuman sekarang tidak mengizinkan pembebasan bersyarat untuk penjahat kekerasan seperti itu. Ayah Sylvia, William Quayle, meninggal tahun 1999. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan kematian anaknya. Ibu Sylvia, Mary Quayle, meninggal tahun 2009. Mereka menunggu sampai saat terakhir untuk keadilan demi kematian anaknya. Adik perempuan Sylvia, Joe, dan adik ipar laki-lakinya masih tinggal di daerah tersebut. Selama 40 tahun, mereka terus berhubungan dengan polisi tanpa diketahui media. Apa menurut kalian, David Anderson masih memiliki korban yang lain? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada. Mari bersama-sama kita menghindar dari kejahatan. Beri subscribe dan like-nya untuk cerita yang lain.